Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi keizinan untuk kita bersama. Dan yang kedua ialah selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang diutuskan oleh Allah SWT sebagai rahmatan lil alamin, di mana Rasulullah diutus sebagai untuk menunjuki hidayah kepada kita. Alhamdulillah. Okay, InsyaAllah pada hari ini kita akan membuat konseling kelompok, di mana konseling kelompok itu akan membahas tentang pribadi, masalah pribadi yang terdapat pada teman-teman yang saya kasihi sekalian. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang konseling kelompok, mari kita mengenali dahulu apa maksud konseling kelompok. Saya sebagai pimpinan kelompok dan kalian semua sebagai anggota-anggota kelompok. Jadi saya sebagai pimpinan kelompok akan memberi definisi konseling kelompok tersebut. Konseling kelompok yang bermaksud ialah satu kegiatan di mana membahas pemecahan masalah dan mencari solusi dalam mengendalikan masalah pribadi. Itu maksud daripada konseling kelompok. Dan di mana konseling kelompok itu juga mempunyai asas-asas. Yang pertama ialah asas kerahsiaan, di mana asas kerahsiaan itu adalah untuk kita menjaga rahsia di antara satu sama lain, tidak akan membawa kepada orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah sifat sukarela, di mana kita datang di sini dengan keikhlasan untuk agar sama-sama kita mencari solusi dan mencari pemecahan masalah tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah normatif, ialah apabila di antara kita ada yang mengemukakan pendapat, maka kita hormati pendapatnya. Itu normatif. Dan yang keempat ialah keterbukaan. Jadi kita di sini jangan malu-malu untuk mengemukakan pendapat. Jadi harap teman-teman yang saya kasih sekalian, harap kita apabila saya bertanya, kalian jawab dengan baik. Enggak ada yang sopan-sopan gitu ya. Ya. Jadi itu yang pertama. Pasal kiranya kita mari kita berkenalan dahulu ya. Saya jadi saya sebagai pimpinan kelompok yang diberi nama sebagai Muhammad Nasrullah bin Zainal Abidin, di mana saya asal Kuching, Malaysia, Sarawak, Malaysia. Jadi saya status masih bujang, insyaAllah. Teman-teman isteri, mana yang ada mempunyai kakak, sila aja. Ada itu sebagai ya canda ya. Okey, kita akan mulai kepada sahabat kita yang ada di kanan ya. Ya. Okey. Namanya? Nama diberi Hadif Syahdi bin Tirmizi, yang saya berasal dari Kuching, Sarawak, Malaysia. Oh, sama ya? Ya, kita sama. Kita sama agak jauh ya. Tapi enggak tahu. Nanti lebaran datang rumah ya? Iya, insyaallah. Terus umurnya Umurnya 21 tahun dan masih bujang. bujang ya? Calon pun banyak sudah. Banyak sudah ya? Okey, terusnya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Syahiduddin bin Muhammad Azhar, asal dari Perak, Malaysia, negara Malaysia, umur 21 tahun, status bujang. Terus bujang ya? Belum mesti ya? Dan tak mau fikir. Enggak mau bujang ya? Tak mau fikir. Jadi lanjut. Nama diberi Muhammad Faik bin Saimi, status juga sama, bujang. Bujang. Tinggal Dan umur tahun ini itu sudah 20 tahun. 2 tahun. Alhamdulillah. Dia tinggal di mana? Apa? Tinggal Tinggal yang mana? Di ini ataupun di Malaysia? Di Malaysia. Kalau di Malaysia itu saya tinggal di Sibu. di situ. Iya. Asalnya situ ya. Oh ya. Bukan asalnya di sini ya. Iya. Okey, lanjut. Nama saya Nur Azmi bin Rashid. Saya asli di Sibu, Sarawak, Malaysia, dan umur 22 tahun. Ya, lama lagi, kurang lebih 3 hari lagi. Lama lagi ya. Official ya. Resminya. Ya. Lama lagi. Statusnya bujang, namun ya. Longgar ya. Sudah ada calonnya. Sudah jalan ya. Insyaallah. Okey. Jadi kita dah berkenalan atas satu sama lain. Jadi saya lebih dikenali sebagai Nasrullah, saudara Hadif, saudara Fidin, saudara Faik dan saudara Azmi. Jadi kita ada kenal atas satu sama lain. InsyaAllah kita akan
terus kepada seterusnya ialah lebih kepada pembentukan, di mana sebelum itu saya akan menanya kepada teman-teman. Anda tahu mungkin ada yang masih ingat, mungkin ada yang enggak. Mungkin mana yang ingat itu mempunyai kelebihan yang amat baik. Mungkin yang enggak ingat, mungkin sebenarnya itu mungkin ada yang menyebabkan ingatannya itu terganggu sedikit ya. Oh iya. Jadi saya akan nanya kepada teman-teman mungkin secara bebas ya, bebas. Asas yang pertama dalam perselingkuhan kelompok itu apa, Saudara Fidin? Yang pertama, rahsia. Iya. Alhamdulillah, tinggal Mas Fidin ingat ya. Ya, alhamdulillah. Dan yang kedua ialah soalannya, asas yang keempat dalam perselingkuhan kelompok itu apa, Saudara Azmi? Ya, asal yang keempat itu adalah keterbukaan. Wah, alhamdulillah, mempunyai kelebihan yang baik ada dalam kita dalam perselingkuhan kelompok. Okey, itu soalan yang kedua. Mungkin ini soalan yang terakhir ya. Okey, soalan yang terakhir ialah asas yang ketiga dalam perselingkuhan kelompok. Saudara Faiz. Apa ya? Masih ingat ya? Yang pertama, rahsia. Awalnya tadi itu kurang fokus. Yang kau fokus tadi ya. Fokusnya apa tadi? Yang apa? Yang sama ialah rahsia. Saya ingatkan kembali ya. Yang Ya. pertama rahsia, yang kedua ialah kesukarelaan, yang ketiga ialah normatif, dan yang keempat ialah keterbukaan. InsyaAllah sudah ada sempat sedikit ilmu yang kita dapat ya. Ya, mudah-mudahan diberkati. Okey. InsyaAllah kita akan teruskan kepada pembentukan di mana kalian semua, teman-teman yang saya kasih sekalian, akan menyatakan masalah pribadi lah. Dan setelah itu kita akan memberi kesimpulan bersama ya. Mulai dari Mas Hanif. Mas punya masalah ya. Mempunyai masalah sekali ini. Kayaknya seperti tidurnya sering telat. Oh, tidurnya sering telat ya. Suka untuk tidur awalnya. Waktunya. Ya, Itu masalahnya sekarang. itu masalah. Ada penyelesaiannya. InsyaAllah kita akan menyelesaikan bersama. Ya, Dan ya. cari solusi bersama ya. Ya. Okey, Mas Fidin. Cinta. Cerita ya. Masalahnya dalam segi nggak kuat gitu, dia beri cabarannya selalu aja kalah, Menyerah. ya menyerah. Oh, sering kalah. Ini mengalah. Ini kayaknya kritis nih. Kayaknya suka untuk dicari solusi ini. Iya. Tapi insyaAllah kita bersama dengan adanya kita bersama, insyaAllah kita mencari solusi dengan baik. Ya. Okey, Mas Faiz. Kalau saya itu lebih ke bidang masalah pengurusan masa. Masa kadang nggak bisa komitmen gitu ya. Oh ya. InsyaAllah kita akan cari solusi bersama ya. Mana tahu Mas Fidin bisa menemui solusi tersebut dalam Mas Hadi saya. Insyaallah. InsyaAllah Mas Azmi. Ketika yang masih dalam pimpinan saya itu masalah dalam penghubungan dalam mengamalkan apa yang baik dan menjaga apa yang buruk. Oh, itu ya. Baik kepada wahani gitu ya. Insyaallah. InsyaAllah tadi kita telah mendengar masalah pribadi di mana Mas Adib lebih kepada suka untuk tidur ya. Kadang tidur telat gitu ya. Dan Mas Fidin itu lebih kepada mental gitu ya. Mental terganggu karena bukan mental terganggu itu betul ya. Tapi lebih kepada dia itu lebih kepada putus asa, suka mengalah gitu ya. Dan Mas Faiz itu lebih kepada urusan masa gitu, kurang komitmen gitu ya. Dan yang terakhir Mas Azmi itu lebih kepada wahani, penghubungan itu dalam amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Ya. InsyaAllah. Jadi kita akan membuat kesepakatan
di mana teman-teman akan memberi kesepakatan tersebut mana dia persetujui dan masalah siapa yang akan kita bahas untuk pertemuan ini. Jadi saya memberi keluasan untuk teman-teman. Mungkin bagi teman-teman itu mana yang suka untuk dibahas. Jadi saya memberi keluasan kepada teman-teman mana yang lebih baik untuk kita mencari solusi pada pertemuan ini. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah tadi, mungkin ya masalah faid. Jadi kita buat kesepakatan dahulu ya. Mungkin dari Mas Adib, masalah siapa aja yang Kalau saya itu masalahnya yang paling suka untuk kita urus ialah masalah masalah saya masalah faid. masalah Mas Faik ya. Jadi Mas Adib sama. sama ya, Mas Faik juga ya. Mas Faik Saya juga. sama ya. Saya. Masalah sendiri ya. Orangnya dia. Oh. Jadi barunya. Ya, saya juga meminat dengan permasalahan yang ada pada Mas Faik. Oh ya, jadi kita kesepakatan bersama ya. Iya. Jadi nggak ada permasalahan lagi ya untuk dibahas karena semua sudah memilih masalah Mas Faik itu lebih utama lah untuk kita bahas dahulu. Jadi insyaallah saya akan memberi keluasan juga untuk kali ini mungkin kepada Mas Adib agar Mas Adib itu mungkin ada pengalaman gitu ya. Kalau dalam pengurusan masa itu apa aja yang boleh Mas Adib buat agar pengurusan masa itu kita dapat jaga dengan baik. Bagi Mas Adib menurut pengalamannya. Ya menurut pengalaman saya, kalau pengurusan masa itu kita sering lupa waktunya kapan kita harus buat ini itu. Yang terbaiknya ialah kita membuat satu jadwal waktu setiap masa itu. Contohnya setelah subuh apa yang harus kita lakukan. Contohnya baca Quran, baca buku gitu. Dan seterusnya tergantung kepada apa yang kita ingini. Jadi Mas Faik sudah mendengar ya kesimpulan dan solusi yang terbaik daripada Mas Adib itu adalah membuat jadwal. Mungkin dari jadwal itu kita dapat menetapkan masa itu di mana ya. Dan mungkin dari Mas Azmi mungkin ada kesimpulan ataupun cara yang terbaik menurut pengalaman Mas Azmi itu dalam pengurusan masa. Menurut pandangan saya, dalam pengurusan masa ini harus diri kita itu harus dalam kondisi yang kurang enak, karena dengan adanya perasaan yang kurang enak itu kita bisa merasa lebih peka sama masalahnya dan kita bisa lakukannya dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan dan enggak telat apa yang telah kita ingin lakukan. Gitu. Ya, jadi Mas Faik sudah mendengar ya tadi solusi daripada Mas Azmi itu dalam kondisi yang kurang enak gitu ya. Jadi dalam kondisi yang kurang enak. Jadi menurut saya itu pendapat-pendapat biarpun daripada dua orang aja itu sudah cukup bagi saya, itu telah mengemukakan pendapat yang terbaik. Mungkin kita sudah mendapat solusi yang terbaik di situ ya. Mungkin kita ambil yang terakhir, mana tahu Mas Fidin mempunyai pengalaman bagaimana mengurus masa itu. Saya kita mesti apa, yang penting niatnya. Kenapa kita perlu mengurusi masa? Sebab niat itu penting. Niat itu adalah objektif. Itu niat yang kuat akan melahirkan tindakan yang kuat, tindakan yang teratur. Bagai bola sepak juga, di mana sepak bola, ya sepak bola seperti apa yang kita tengok live semalam di televisyen, Juventus lawan Real. Tengok bagaimana dia Zinedine Zidane mengatur taktikalnya menyerang balas tekanan daripada Juventus. Begitu juga kita perlu untuk mencapai objektif, kita perlukan pengurusan masa ada. Ya, pengurusan waktu itu tapi penting, tapi
dia perlu seimbangkan ni dengan objektif kita. Alhamdulillah. Jadi bagi saya itu sudah lengkap dan sesuai dan yang terbaik sudah diberikan teman-teman selain daripada Mas Faik itu. Jadi Mas Faik sudah mendengar ya pendapat daripada teman-teman. Mungkin itu adalah pendapat yang terbaik bagi Mas Faik, dan mungkin Mas Faik sendiri juga ada solusinya di mana gitu ya. Dan insyaAllah Alhamdulillah saya amat senang karena telah mendapat respon tindak balas yang baik daripada teman-teman, sahabat-sahabat semua, karena sahabat-sahabat semua sudah mengemukakan nama masalah dan memberi tindak balas yang baik ya, jelek-jelek itu yang baik. Jadi insyaAllah saya untuk kali yang terakhir ini peralihan saya lebih akan bertanya kepada teman-teman, kepada semua, apa perasaan, wawasan dan apa yang diperolehi dalam konseling kelompok ini. Itu mungkin yang terakhir daripada saya. Sebelum kita akan tutup konseling kelompok ini, jadi saya akan tanya kepada seorang-seorangnya. Jadi Osman Adib, perasaannya itu gimana, wawasannya dan apa yang diperoleh dalam konseling kelompok ini? Perasaan saya terhadap kelompok ini, dan dia memberikan kita untuk mencari solusi dalam masalah, menyelesaikan masalah seseorang. Jadi sering kita lakukan ini adalah yang terbaik kita lakukan adalah kita berkumpul sama teman, bilang apa masalah kamu, terus siapa yang tahu mungkin ada teman yang lain bisa bantu masalah kamu itu. Terus apa lagi? Itu perasaan, jadi wawasan bagi itu langkah yang terbaik agar konseling ini jalan lagi lebih baik. Itu gimana? Kalau gitu gimana ya? Mana tahu Mas Hadi mempunyai idea memberi langkah yang terbaik di mana konseling kelompok itu dapat dibuat dengan lebih baik lagi pada pertemuan seterusnya. Bagi Mas itu apa? Mungkin kalau pertemuan lebih baik itu kita sering membaca terkait itu permasalahan orang yang Oh ya. itu. Itu daripada Mas Adib. Artinya pada di situ dikatakan bahawa Mas Adib juga senang ya dalam konseling kelompok ini. Dan bagi Mas Fidin, perasaan, wawasan dan apa yang diperolehi dalam konseling kelompok ini. Saya sebenarnya Mas Ullah, perasaan saya sangat gembira sebab kadang-kadang bertemu saya di dunia ini, kadang-kadang kalau kita ingin menyelesaikan masalah kita perlukan orang yang ataupun pendapat yang kedua. Jadi saya sangat gembira dan saya harap wawasan saya konseling ini diteruskan dan sebagai cadangan bagi saya ini sudah cukup bagus, nggak perlu ditambah, mungkin perlu ditambah mungkin dari segi informasi ya, seperti kayak Mas Syahmi apa perlu banyak membaca supaya ide pun akan lebih kembang ya. Dah baru dua aja pilihan daripada pendapat daripada Mas Hadid dan Mas Fidin itu memberi respon yang baik gitu ya. Mungkin selanjutnya itu mungkin lebih gempak lagi ya. Mana Mas Faik, perasaannya, wawasannya dan apa yang diperolehi dalam konseling kelompok. Kalau saya itu saya juga setuju sih dengan pendapat Mas Fizin tentang perjumpaan di kayak gini ini bisa teruskan lagi supaya kita itu kan ketika pertemuan kita dengan penuh dengan seorang masing-masing itu kan ada masalah-masalahnya masing-masing. Jadi moga-moga itu kan perpisahan kita itu ada sedikit sebanyak dia punya ilmu dan juga sedikit sebanyak mungkin bisa memotivasikan seseorang yang mempunyai masalah. Alhamdulillah itu daripada Mas Faik ya. Dia itu nampak antusias, itu amat semangat kan. Ya, jadi itu daripada Mas Faik dan masalahnya sendiri. Iya, gitu ya. Okey, dan yang terakhir Mas Ugi. Ya, apa yang saya rasakan ya sangat gembira dan berlapang hati karena bisa men-sharing problematika kita kepada teman-teman yang lain, karena
Manusia itu sendiri kan hidup harus bermasyarakat sosial. Ya, jadi apa-apa masalahnya harus ya dikongsi agar masalah yang kita hadapi itu bisa diringankan dan bisa untuk disolusikan. Jadi ya, untuk masa yang akan datang itu usaha ini amat digalakkan untuk dilakukan selama teman sama manusia itu, dan agar apa itu setiap permasalahan yang berlaku itu dapat disolusi dengan baik dan aman. Ya, alhamdulillah kepada Allah juga karena mempunyai teman-teman, sahabat-sahabat yang amat baik dan yang amat komitmen, dan segala suatu urusan itu sudah dijalankan dengan baik karena adanya teman-teman, karena adanya sahabat-sahabat yang juga telah memberi suatu aura semangat yang amat ajaib itu, ya, bukannya pelik tapi ajaib, malah ajaib, bukannya pelik ya, ajaib itu telah membawa satu aura yang amat mantap gitu ya, amat keren ya, kalau keren ya. InsyaAllah. Jadi insyaAllah sebelum berakhir konferensi kelompok, mari saya sebagai pimpinan kelompok akan mengetuai doa penutup. Mudah-mudahan masalah yang telah dikemukakan agar kita dapat selesai dan cari solusi. Mungkin tidak ada teman, kita sendiri mungkin dapat cari solusi dengan lebih baik, dan kita minta pertolongan kepada Allah, dan kita juga kita hidup di dunia ini dan semata-mata hanya juga apabila kita berusaha, kita berniat itu dengan usaha yang baik, ikhtiar yang baik, dan tidak akan lupa juga untuk kita memohon pertolongan kepada Allah SWT. Jadi saya sebagai pimpinan kelompok akan mengucapkan doa. Ayo sama-sama doa. Kita mulakan doa kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa arhamna kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum bi rahmatika ya amin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna fi sakaratil maut wa najati min al-nafsi al-hisab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa itu maka berakhirlah pertemuan kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat yang baik dalam pertemuan ini, dan mudah-mudahan usaha kita diberkahi oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan masalah kita itu sudah mendapat solusi yang baik. Jadi saya sebagai pimpinan kelompok minta maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan yang telah saya lakukan, dan mudah-mudahan kita minta maaf ya kalau main mungkin ada yang salah gitu ya. Mungkin bagi saya itu nggak ada salah atau sebenarnya tadi dalam kita menjalani kursus kelompok, dan kami semuanya diberi oleh Allah SWT. Allah jadi saya terima kasih kepada Mas Adib, ya, Mas Idin, ya, Mas Baik, dan Mas Demi atas respon dan perhatian kepada teman-teman. Dan amin. Dan itu saya tutup kursus kelompok ini dengan tasbih kefakat dan soal as. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.